Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinian Jarwani, kelas manajemen 3A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter internasional pada matkul ekonomi manajerial dengan dosen pengampu Bu Herlinda Maya Kumalasari, SEMM. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter internasional. Kebijakan moneter internasional merupakan tindakan dan kebijakan yang diambil oleh negara atau lembaga internasional terkait pengelolaan mata uang, tingkat suku bunga, dan cadangan devisa yang mempengaruhi perekonomian global. Contohnya, intervensi mata uang, kebijakan suku bunga, dan kerjasama antar negara untuk menjaga stabilitas keuangan global. Pengertian sistem moneter internasional dalam ekonomi internasional dikenal suatu sistem yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem tersebut disebut sebagai sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang yang lain. Menurut Saprius 1992, sistem keuangan internasional dari sejarahnya telah mengalami begitu banyak perkembangan dan transformasi dari masa ke masa. Perkembangan ini disebabkan oleh adanya perubahan ekonomi, politik domestik, serta internasional pada masing-masing masa. Sejarah dan perkembangan sistem moneter internasional. A. Sistem standar emas 1876 sampai 1913. Sistem standar emas internasional muncul mulai tahun 1870 di Inggris. Pemerintah Inggris menetapkan nilai pound sterling dengan emas. Perkembangan industri yang terjadi di Inggris serta perdagangan dunia yang makin berkembang pada abad 19 menambah kepercayaan dunia terhadap emas. Standar emas berbeda dengan mata uang flat. Dalam mata uang flat, nilai mata uang ditentukan berdasarkan kepercayaan terhadap kemauan pemerintah menjaga integritas, menjaga mata uang tersebut. Seringkali kepercayaan tersebut disalahgunakan. Pemerintah kadang tergoda menerbitkan uang baru, karena biaya produksi penerbitan tersebut adalah Rp0 dengan menggunakan standar emas. Nilai mata uang didasarkan pada emas. Pemerintah tidak bisa seenaknya menambahkan jumlah uang yang beredar, karena suplai uang dibatasi oleh suplai emas. B. Periode Perang Dunia 1914 sampai 1994. Perang Dunia I mengakhiri standar emas klasik. Periode antara kedua Perang Dunia secara umum ditandai oleh kekacauan perdagangan dan kekacauan internasional. Terjadinya fluktuasi kurs sejak akhir perang sampai tahun 1925, kecuali di Amerika Serikat, yang kembali ke standar emas dalam tahun 1919. Mulai tahun 1925, suatu usaha dilakukan untuk menetapkan kembali standar emas. Akan tetapi, runtuh tahun 1991 pada waktu depresi besar. Kemudian disusul dengan periode persaingan devaluasi ketika negara-negara mencoba untuk mengekspor pengangguran mereka. C. Periode kurs tetap. Periode ini dimulai dengan perjanjian
Bretton Woods. Melalui perjanjian ini, semua negara menetapkan nilai tukar mata uangnya melalui emas, tetapi tidak diharuskan memenuhi konvertibilitas mata uang mereka dalam emas. Negara anggota diminta menjaga kursnya dalam batas 1%, atau bisa dibicarakan naik atau turun, dan bersedia menjaga kurs tersebut. IMF membantu negara anggotanya dalam rangka menjaga kurs mata uangnya. Dan yang D, sistem penempatan kurs. Mekanisme penentuan kurs bisa dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, free float atau mengembang bebas. Kurs mata uang dibiarkan mengembang bebas tergantung kekuatan pasar. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurs, misalnya inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi akan digunakan oleh pasar dalam mengevaluasi kurs mata uang negara yang bersangkutan. Jika variabel tersebut berubah atau penghargaan terhadap variabel tersebut berubah, kurs mata uang akan berubah. Sistem mengembangkan bebas juga disebut sebagai clean float. Yang kedua, float yang dikelola atau managed float. Sistem mengembangkan bebas mempunyai kerugian karena ketidakpastian kurs cukup tinggi. Sistem float yang dikelola, yang sering disebut juga sebagai dirty float, dilakukan melalui campur tangan bank sentral yang cukup aktif. Bank sentral kemudian akan melakukan investasi jika kurs yang terjadi di luar batasan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, perjanjian zona target tertentu. Melalui perjanjian ini, beberapa negara sepakat untuk menentukan kurs mata uangnya secara bersamaan dalam wilayah kurs tertentu. Jika kurs melewati batas atas atau batas bawah, bank sentral negara yang bersangkutan akan melakukan intervensi. 1. Dikaitkan dengan mata uang lain sekitar 62 negara dari 162 negara anggota IMF. Mengaitkan nilai mata uangnya terhadap mata uang lainnya, sebagaimana meningkatkan nilai mata uangnya terhadap mata uang negara tetangga. Yang kedua, dikaitkan dengan kelompok mata uang lain sekitar 21 negara, mengkaitkan mata uangnya terhadap kelompok mata uang lainnya. Basket, kelompok atau portofolio mata uang tersebut biasanya terdiri dari mata uang partner dagang yang penting. 19 negara mengkaitkan nilai mata uangnya terhadap portofolio yang mereka buat sendiri. Dan yang ketiga, dikaitkan dengan indikator tertentu. 2 negara, Chili dan Nicaragua, meningkatkan mata uangnya terhadap indikator tertentu, seperti kurs real efektif, kurs yang telah memasukkan inflasi terhadap partner dagang mereka yang penting. Sistem moneter yang diterapkan di Indonesia. Indonesia menganut sistem moneter free floating, artinya kurs nilai tukar rupiah tergantung pada kekuatan pasar. Global moneter Indonesia belum terlalu kuat, tetapi mulai stabil dengan kisaran pertumbuhan ekonomi sekitar 4,5–5,5%. Indonesia juga memiliki sistem moneter syariah yang berlandaskan hukum Islam. Berbeda dengan moneter konvensional, sistem syariah dapat berdiri sendiri karena tidak terpengaruh pada tingkat suku bunga. Tujuan kebijakan moneter internasional dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, mampu memaksimalkan arus perdagangan dunia, peningkatan investasi internasional, dan interdependensi global. Dan yang terakhir yaitu menciptakan suatu pola distribusi atau keuntungan perdagangan yang relatif merata di kalangan semua pihak atau negara yang terlibat di dalamnya.
Kriteria kebijakan moneter internasional dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, kriteria penyesuaian merupakan merujuk pada fasilitas, prosedur, proses atau kemudahan mekanisme koreksi atas setiap ketidakseimbangan neraca pembayaran yang terkandung dalam masing-masing sistem. Yang kedua, kriteria likuiditas mengacu pada sejumlah aset cadangan internasional yang tersedia guna mengatasi berbagai ketidakseimbangan temporer pada neraca pembayaran. Dan yang terakhir, kriteria kepercayaan. Kriteria ini menunjukkan pada sejauh mana masyarakat internasional memiliki pengetahuan dan menaruh kepercayaan atas mekanisme penyesuaian dan ketersediaan cadangan internasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.